Ini santai saja. Kasih besar suaranya. Sering ketawa Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ya, boleh minta waktunya sebentar Bu? Mau apa? Enggak Ji Bu, cerita-cerita Ji. Oh iya, bisa aja. Ya, sebelumnya tahu Ibu, saya Neliza dari mahasiswa ilmu hadis dari UIN. Kalau kita siapa nama tak Bu? Oh, saya nama aku Kira. Oh iya Ibu Kira di. Iya begini Bu, saya mau cerita-cerita sedikit Bu tentang agama Islam. Bisa Ji Bu? Seperti apa itu? Iya begini Bu, kan apa namanya? Jangan ketawa dulu. Kan dalam Al-Quran itu Allah bilang kalau semua orang mukmin itu bersaudara. Kan saya orang Muslim, kita juga Muslim Bu. Artinya kita sama-sama kayak bersaudara. Meskipun mungkin jauh umur tak tahu, kita mungkin dua anak tak. Saya baru ke kuliah, tapi kan tetap jadi bersaudara kan sama-sama kayak Muslim. Ada dalam diri tak ada kalimat la ilaha illallah, dalam diri saya juga ada kalimat la ilaha illallah. Nah, tegaskan ini Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Bunyinya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi saya dengan ibu ini bersaudara. Begitu kita saudara, dipersaudarakan oleh Allah dan juga dipersaudarakan karena sama-sama dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, kemudian Allah juga lanjutkan Bu dalam ayat ini juga Nabi bilang Allah wa aslihu baina akhawaikum, dan perbaikilah persaudaraan itu. Kan ini ceritanya baru pertama kali ketemu tuh Bu. Nah, kira-kira bagaimana cara tak itu perbaiki persaudaraan tak? Bagaimana itu? Cara tak itu perbaiki persaudaraan tak tuh Bu? Yang saya tahu, yang saya pelajari dari Ustazah itu ada dua. Yang pertama, misalnya kalau berdekatan kayak seperti ini, kan saya kos di sini kebetulan di Samata, terus kita di komplek ini kebetulan berdekatan gitu Bu. Oh, di mana kita kos di Samata? Di situ juga ya, dekat Gerbang 2. Kan berdekatan gitu Bu. Nah, jadi caranya tuh jadi caranya itu memperbaiki persaudaraan tak, kita sering bersilaturahmi seperti ini, saling mengingatkan. Misalnya ada kajian yang dekat-dekat dari sini sekitaran Samata, kita ajak Kak atau saya ajak Ki pergi ke kajian begitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita berjauhan ya, misalnya pergi di kampung tak atau ada saudara tak di kampung tak, cara tak itu perbaiki persaudaraan tak dengan cara saling mendoakan. Bisa juga saling mengingatkan, kan sekarang canggih itu Bu, ada namanya handphone, bisa video call, bisa chatan di WhatsApp begitu. Bisa saling mengingatkan lewat media. Terus cara menjaga persaudaraan itu juga ada yang mengajarkan Nabi doa. Doa ini bagus sekali artinya Bu. Saya yakin mungkin apa? Apa doanya tuh? Doanya tuh. Oh iya, nanti ku kirimkan ke dia doanya di. Oh, iya. Tapi apa namanya? Karena bagus sekali artinya, coba Ki dengar ke dulu. Nah. Bismillah. Yang tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat. Artinya itu, ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslim dan muslimat, kaum mukmin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, mungkin begitu artinya Bu. Ini bagus artinya toh. Artinya bukan hanya saya mendoakan kita, tapi saya juga mendoakan apa namanya? Orang tua tak semuanya, karena orang tua tak juga mukmin toh, muslim juga. Mungkin itu sih Bu. Saya lanjutkan nih ke rumah-rumah yang lain dulu Bu Dia. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya Taskira dari
kampus UIN Alauddin Makassar, jurusan ilmu hadis. Kalau kita siapa nama tak? Iya, Neliza dek. Jadi maksud kedatangan saya di sini untuk cerita-cerita Ibu sama kita perihal tentang persaudaraan sesama Muslim. Jadi begini Bu, kita ini sesama Muslim bersaudara, bukan karena satu bapak, bukan karena satu ibu. Kita ini bersaudara karena ada kalimat la ilaha illallah dalam diri kita dan kalimat la ilaha illallah dalam diriku. Jadi kita ini bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala dan kita ini bersaudara dari nabi kita, yaitu Nabi pertama, Nabi Adam. Lalu ada juga dan bagaimana caranya memperkuat tali silaturahmi kita dalam Islam itu dengan berkunjung dan dengan berbicara seperti ini, saling mengingatkan. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi sudah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya orang mukmin itu bersaudara. Jadi bukan karena kita sedarah, tapi kita sesama mukmin itu dipersatukan dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah berfirman, yaitu bunyinya fa'aslihu baina akhwaikum, yang artinya damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai, perbaikilah persaudaraan itu. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang misalkan bertengkar sama tetangga atau misalkan bertengkar sama saudara sendiri itu harusnya tidak lebih dari 3 hari. Jadi kita saling memaafkan sesama kaum muslimin. Dan ada juga hadisnya Nabi SAW yang berbunyi sebaiknya jangan diamkan saudaramu selama 3 hari. Jadi sudah ditegaskan dalam hadis Nabi bahwasanya kita sesama muslim hendaknya saling bersilaturahmi begitu. Persaudaraan kita tidak boleh terputus hanya karena gara-gara beda pendapat atau hanya karena tersinggung dengan ucapan sama muslim. Sebaiknya kita saling memaafkan gitu. Dan di hidup ini kan Bu, ada yang namanya mengingatkan sama saudara bagaimana caranya agar kita bisa menggapai ridha Allah gitu. Kita tidak lama di dunia Bu, jadi bekalnya itu harus disiapkan sedini mungkin, seperti kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah seperti sholat misalkan. Sholat itu harus dilaksanakan sebaiknya di waktu yang tepat. Misalkan sholat duhur, ya kalau azan nih Bu, segera Miki ambil wudhu dan segera sholat, dan sebaiknya kita sholat berjamaah. Pahalanya itu udah 27 kalau sholat berjamaah, dan kalau sholat sendiri itu pahalanya 1 aja Bu. Jadi misalkan kita sholat di rumah sendiri 1 aja pahala kalau sholat berjamaah 27. Jadi bagaimana itu kurangnya itu kalau sholat sendiri pahalanya tuh misalkan 26, jadi 26 kurangnya kalau sendiri di rumah sholat. Jadi kita ajak tetangga kita ajak keluarga untuk sholat berjamaah, karena itu bekal satu-satunya bekal di hari kiamat yang pertama dihisab itu adalah sholat. Kemudian sama-sama mengingat dunia ini sementara ji,
sama-sama saling mengingatkan bahwasanya sholat itu penting, bahwasanya bukan kita melaksanakan sholat karena bukan kewajiban, tapi sholat memang karena di hati kita mengingat kepada Allah. Rufta ini dipersembahkan jiwa untuk Allah. Jadi mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Makasih balik Bu, saya ke rumah lain dulu. Terima kasih Assalamualaikum. banyak, Dek. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Nurul Mutahara dari kampus UI Alauddin Makassar, dari jurusan Ilmu Hadis. Tujuan saya datang ke sini ingin memberikan sedikit tentang tali persaudaraan. Bagaimana kita bersaudara sesama tetangga, sesama muslim dan muslimah kepada orang lain. Dengan itu dalam diri kita ada kalimat la ilaha illallah, dan dalam diri saya juga la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah yang bersatukan kita adalah Allah. Untuk itu saya di sini membawakan sedikit karena di mana apabila kita bersaudara itu biasa ada tentang pertikaian kepada tetangga, sedikit-sedikit ada bicara yang tidak baik sesama tetangga. Untuk itu saya berikan ini sedikit kebaikan atau sedikit gambaran yang dimana dalam bertetangga atau dalam persaudaraan kita itu seperti dalam sebuah hadis yang berbunyi dalam Al-Quran surah Al-Hujurat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum. Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara, dan persaudaraan perbaiki persaudaraan itu, maka perbaiki persaudaraan itu. Maka dari itu saya selaku mahasiswa ingin karena persaudaraan di masyarakat sekarang itu sedikit kurang. Apabila ada sedikit masalah yang kecil diperbesar sampai-sampai biasa sesama tetangga pun itu tidak saling bicara. Maka dari itu saya mengajak untuk saling, karena apabila kita bertikai dengan tetangga kita maka kita akan mendapatkan dosa. Untuk itu kita harus saling mengingatkan apa yang baik dan apa yang buruk. Untuk itu kita ingin memperbaiki persaudaraan. Ada yang dalam agama kita tentunya itu seperti sholat 5 waktu, karena sholat adalah tiang agama kita. Nah itu pun dalam sholat kita kan biasa ada sholat sendiri ada sholat berjamaah. Nah dalam sholat sendiri itu pahalanya cuma 1, sedangkan sholat berjamaah pahalanya ada 27. Nah dalam pahala itu kita bandingkan dalam sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu pahalanya 1 dan 27. Yang mana lebih bagus? Ya tentu yang berjamaah, karena kenapa? Pahalanya lebih banyak dibandingkan sholat yang sendiri. Nah untuk itu apabila ada misalkan sendiri tinggal tuh Bu di dalam kompleks ini, baru ada tetangga juga tinggal sendiri, mungkin bisa ajak untuk sholat berjamaah. Kalau misalkan dekat juga masjid, mungkin bisa bersama-sama ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan karena kenapa? Apabila nanti di hari kiamat kelak kita akan dipertanyakan bagaimana amal kita selama di dunia, bagaimana silaturahmi kita sesama manusia, sesama muslim dan muslimah itu berjalan bagaimana, karena kita akan dipertanyakan. Hal yang paling pertama dipertanyakan dalam nanti pada saat kita di kuburan adalah amal kita, amal ibadah kita yang dipertanyakan. Maka dari itu apabila kita tidak mempunyai amal, apa yang bisa kita berikan nanti? Jadi itu sholat bisa nanti sebagai
apa namanya, dia yang berbicara. Dia menjadi saksi bahwa saya selama ini beliau hidup di dunia, dia sering melakukan sholat dan dia sering berjamaah dan memanggil orang lain untuk saling bersilaturahmi. Jadi bagi itulah mungkin sedikit yang dapat saya berikan Bu, karena mungkin saya juga sebagai mahasiswa belum terlalu paham tentang masalah-masalah agama yang lebih tinggi. Jadi untuk itu mungkin bisa kita bersama-sama juga, apalagi keluarga ta bisa mungkin silaturahmi tak bangun lagi dalam persaudaraannya. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya berikan. Mungkin bisa Kak lagi ke tengah sebelah untuk menyampaikan baik-baik. Ya, syukron. Assalamualaikum.